Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Riono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang site research dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4 dengan dosen Insinyur Ati Untarti. Untuk site research-nya sendiri saya mengambil di Jalan Satria Utara 2, Kembang Sari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk studi presidennya, saya mengambil beberapa bangunan. Bangunan pertama itu adalah The Garden Art Museum of Nanning International Garden Expo yang berlokasi di Nanning, China dengan luas tapak 25.570 meter persegi dengan arsiteknya China Architecture Design and Research Group dengan tahun pembuatannya 2018. Lalu untuk materialnya menggunakan kayu rangka baja, beton, lampu LED, dan lampu sorot. Untuk fungsi bangunannya itu sendiri, The Garden Art Museum adalah tempat utama pameran Taman Internasional China ke-12. Untuk fasilitasnya sendiri itu ruang galeri, aula, ruang auditorium, gudang, toilet. Untuk bangunan keduanya itu ada Wuzen Theater China yang lokasinya juga di China dengan luas tapak 21.750 meter persegi dengan arsiteknya itu Chris Yao dan arsitek untuk tahunnya 2010 dengan material rangka baja, beton, lampu LED, lampu sorot. Untuk fungsi bangunannya itu Zen Theater adalah tempat festival teater internasional akan diadakan. Untuk fasilitasnya itu sendiri ada ruang opera, ruang konser, atau teater, aula, toilet, dan gitu. Untuk bangunan pertamanya ini ada The Garden of Nanning International Garden Expo. Untuk tampaknya ini ada pada slide ini. Lalu denahnya juga tampak pada slide ini dengan potongan sebagai untuk kesimpulannya dengan desain pada lantai pertama bangunan di bukit untuk meminimalkan volumenya menciptakan landscape unik dengan fitur vernakular yang kuat. Atap besar berstruktur baja dirancang untuk menutupi klaster dan mengintegrasikan bangunan ke alam dengan material arsitektur vernakular seperti Rahmet Earth, puing-puing kayu, dan ubin sambil menggunakan kembali material yang diselamatkan di lokasi untuk konstruksi baru. Untuk Wuzen Theater Cina ini, pada slide ini terdapat color scheme interiornya, eksterior, denah, dan potong. Untuk kesimpulan dari Wuzen Theater China ini adalah gedung besar yang berisi dua teater dengan 1.200 dan 600 kursi saling membelakang. Dengan fungsi teater modern di desa air tradisional kecil di China Selatan, teater yang lebih kecil di sebelah kanan terletak di dalam volume padat, di mana segmen-segmen seperti dari dinding bersandar yang tebal dibalut batu bata berukuran super penuh, membungkus foyer teater besar di sebelah kiri tertutup di bagian depan kaca berbentuk kipas zigzag dengan motif jendela China bersinar di malam hari dan memantulkan air. Untuk bangunan 3 dan bangunan 4-nya, bangunan 3 itu Bank LSE Center Building yang berlokasi di London, United Kingdom. Untuk luas tapak itu 15.500 meter persegi dengan arsitek Roger Strake Harbor Partner. Tahunnya 2019 dengan menggunakan material kayu rangka baja dan kaca. Untuk fungsi bangunannya sendiri itu LSI Center Building merupakan sebuah pusat pameran pemasaran UMKM terkenal dari Amerika. Untuk fasilitasnya itu ruang galeri, ruang workshop, ruang meeting, lounge area, dan toilet. Untuk bangunan empatnya itu University Art Building yang berlokasi di Reno, United States. Untuk luas tapaknya itu
adalah 42.525 feet dengan arsiteknya DLR Group. Untuk tahun pembuatannya itu 2019, rangka baja, beton. Untuk fungsi bangunannya itu sendiri, University Arts Building, pusat arsitek untuk University of Nevada, Reno yang mencakup Departemen Seni, Musik, Teater, dan Tari Universitas. Untuk fasilitasnya ruang opera, ruang konser, teater, aula, toilet. Untuk kesimpulannya dari LSC Center Building ini memberikan ruang pengajaran yang inovatif dan inspiratif termasuk kuliah prototipe gaya LSC baru dan menyediakan ruang departemen untuk mendorong kolaborasi dan dialog antar departemen. Untuk University Out Building ini kesimpulannya berfungsi sebagai rumah bagi pertunjukan kelas dunia dan pameran besar yang dapat dinikmati seluruh komunitas. Dinding kayu yang lebih rendah di ruang dirancang agar sangat menyebar, memancarkan suara ke berbagai arah. Dinding sisi atas menyembunyikan tirai akustik variabel dan panel difusi akustik. Balkon sampul aula resital memberi penonton perspektif yang unik dan juga dapat memberikan siswa. Untuk konsep arsitektur, konsep itu tersendiri dalam arsitektur mengemukakan suatu gagasan, pendapat, dan pengamatan. Konsep juga mengemukakan suatu cara khusus bahwa syarat-syarat suatu rencana, konteks, dan keyakinan dapat digabungkan bersama. Jadi konsep arsitektur merupakan bagian penting dari perencanaan arsitektur. Ini merupakan gubahan masa. Saya membuat dua alternatif. Lalu konsep konsep utamanya dari bangunan saya itu bangunan mixed use dari gedung kesenian dan UMKM yang bertujuan untuk memberi tempat yang kreatif untuk mengembangkan kebudayaan dan seni di daerah Semarang dengan tema bangunan yang vernakular dan berkonsep fisheries industri. Untuk neovernakularnya itu tersendiri, arsitektur neovernakular merupakan arsitektur yang konsepnya pada prinsipnya mempertimbangkan kaidah-kaidah normatif, kosmologis, peran, serta budaya lokal dalam kehidupan masyarakat, serta keselarasan antara bangunan alam dan lingkungan. Untuk fisheries industrinya itu wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang cukup besar, sehingga bangunan berkonsep fisheries industri dengan mengoptimalkan keindahan dan potensi alam sekitar, dengan menambahkan hiasan ikan hias untuk menajam kesan keindahan kota Semarang. Untuk konsep bahannya memanfaatkan bahan alami dari lingkungan sekitar seperti kayu serta beton dan rangka batang yang sesuai. Untuk program ruangnya itu seperti ini. Untuk program ruang gedung kesenian itu dibagi menjadi jadi 4 bagian. Yang pertama itu ada private, semi private, public, dan service. Lalu untuk UMKM-nya juga sama, jadi 4 bagian, private, semi-private, public, dan service. Kita lanjut untuk ke gambar kerjanya, gambar kerja lantai dasar, gedung kesenian saya, lalu berlanjut ke denah lantai satu gedung kesenian saya. Lalu ini ada denah lantai duanya dengan denah lantai tiga, lantai empat. Lalu untuk tampak depan gedung kesenian dan tampak belakang. Saya mengambil bentuk bangunan dari cangkang kerang. Lalu ini ada tampak samping gedung kesenian dan tampak samping gedung kesenian. Untuk fasilitasnya saya ini ambil foto dari tempat duduk di atas tribun lalu dengan potongan sebagai berikut. Untuk potongan A-nya saya mengambil potongan dengan mendetailkan struktur saya. Lalu ini ada potongan BB. Lalu ini ada detail atapnya menggunakan SBL kabel.
Untuk dana rencana air instalasinya juga saya sudah buat dengan dana rencana MEP lantai satu, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Lanjut ke gedung UMKM, ini dana basement UMKM-nya. Lalu ada dana lantai dasar UMKM, dana lantai satu 2 UMKM, dana lantai 3 UMKM. Lalu ini dana lantai 5 dan lantai 6. Untuk tapak depan UMKM Center dan tapak belakang. Untuk menuju UMKM Center dari Gedung Kesenian saya menambahkan jembatan. Ini ada potongan A dari UMKM Center dan potongan B. Untuk rencana strukturnya itu untuk detail strukturnya seperti ini. Lalu untuk dana basement UMKM-nya juga seperti ini. Ini untuk distribusi air. Lalu ini ada MEP-nya juga. Lalu untuk aksonometrinya seperti ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.